yang mana pagi ini kita telah sempat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kemudian mari salawat dan salam kita perbanyak kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan mendengarkan paparan tausiah yang akan disampaikan oleh al-ustaz kita, yaitu Bapak Hendro Purwanto. Mari nanti kita dengarkan apa-apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi iktibar bagi kita semua. Pada al-ustaz Bapak Hendro Purwanto, kami persilakan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syahina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilayhi nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah salat subuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan menghidupkan kita pada pagi hari ini, kemudian memberikan kesempatan pada kita untuk bisa salat secara berjamaah, bertakarub pada Allah Subhanahu wa taala, memulai hari kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia yang sangat besar sekali, yang tidak semua orang berkesempatan untuk mendapatkan karunia seperti ini. Maka oleh karenanya, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia Allah berikan kepada kita. Karena karunia tadi bukan hanya sebatas harta, bukan hanya sebatas sebuah kesehatan, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita sebagai hambanya untuk bisa dekat, bertakarub, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, itu sebagai sebuah karunia sangat besar sekali. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa mampu mencontoh, meneladani sunnah-sunnah yang telah beliau tinggalkan, yang telah beliau wariskan, sehingga pada akhirnya kita pantas di akhir-akhir nanti untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini tentang masalah kejujuran. Ya, kejujuran adalah buah dari keimanan. Dan alhamdulillah kita sudah masuk pada pertengahan bulan Syawal. Artinya Ramadan kurang lebih hampir 15 hari itu sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang sudah kita upayakan, kita bisa masukinya, kita bisa beribadah di dalamnya, kita bisa beribadah di dalamnya, beramal di dalamnya. Mudah-mudahan itu tidak kemudian hilang begitu saja, tapi terus nilai-nilai tadi itu bisa kita pertahankan. Karena bisa jadi seorang bisa memperoleh sesuatu, memperoleh sesuatu dengan baik, namun mempertahankannya belum tentu bisa. Apalagi di bulan-bulan saya ini, itu tidak seperti bulan Ramadan. Tidak seperti bulan Ramadan yang suasananya, keberkahannya itu luar biasa, sehingga semangat ibadah kita juga luar biasa. Mudah-mudahan meskipun Ramadan sudah meninggalkan kita, nilai-nilai tadi masih tetap terwariskan dalam diri kita. Salah satu nilai yang Ramadan ajarkan kepada kita adalah tentang kejujuran.
tentang kejujuran. Karena ketika kita berpuasa, beribadah di bulan Ramadan, melaksanakan qaulaz zur, perkataan dusta, perkataan tidak pantas, maka dengan sendirinya qaulaz zur tadi itu akan bukan membatalkan, tapi mengurangi nilai ibadah puasa kita. Ya, mengurangi nilai ibadah puasa kita. Sah puasa kita, namun secara nilai itu sudah jauh berkurang. Maka harapannya adalah pasca Ramadan, setelah Ramadan meninggalkan kita, maka kita juga bisa mampu secara konsisten menjadi orang-orang yang bisa bersikap jujur dimanapun kita berada. Dalam surat Al-Ahzab ayat 71, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. 71. Di ayat 70 Allah menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Sebagaimana dalam ibadah Ramadan dipanggil orang yang beriman. Orang beriman ini orang istimewa. Maka harapannya adalah perilaku yang dilahirkan buah dari keimanan tadi itu juga ada. Karena keimanan itu bukan hanya pada tataran ibadah, tapi tataran perilaku, tataran perilaku seharian kita. Allah katakan, wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah oleh kalian qawlan sadida, ucapan yang benar. Tuntutan orang beriman adalah bukan hanya semata-mata beribadah, tapi dalam keseharian juga bagaimana dia mampu berkata secara benar. Inilah keimanan itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang mampu berkata benar tadi dalam keseharian, Allah katakan yuslih lakum a'malakum. Orang yang mampu konsisten dalam perkataannya, mempertahankan kebenaran, yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan perbaiki seluruh urusan kita. Bayangkan, orang yang konsisten mengamalkan perkataan benar, Allah akan membantu kita berupa yuslih lakum a'malakum. Seluruh aktivitas kita Allah bantu perbaiki, Allah tangani. Bukan cuma itu saja, Allah juga janjikan wa yaghfir lakum dzunubakum. Konsekuensi orang yang mampu berkata benar adalah Allah janjikan ampunan. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa may yutillah, barang siapa yang taat pada Allah, karena keimanan adalah ketaatan pada Allah. Maka Allah katakan wa may yutillah, barang siapa yang taat pada Allah wa rasulahu, dan juga rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Hadirin sekalian, ini salah satu penggalan ayat yang sebenarnya kemudian Rasulullah juga menggambarkan betapa pentingnya kita bersikap jujur, berlaku jujur dalam keseharian. Banyak hadis yang meriwayatkan ini, karena waktu kita terbatas, maka mungkin tidak bisa kita bahas terlalu banyak hadis-hadis yang membicarakan, menjelaskan tentang masalah kejujuran. Salah satu hadis yang sering disampaikan ya dalam banyak hal, dalam banyak kesempatan oleh para penceramah, oleh para pentaujih, ya, itulah hadis riwayat Bukhari Muslim tentang konsekuensi sebuah kejujuran dan kedustaan. Ya. Konsekuensi sebuah kejujuran dan kedustaan. Rasulullah menyampaikan, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, hadis ini melalui jalur Ibnu Mas'ud. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidq, alaikum bisidq, hendaklah kalian memegang teguh kebenaran, kejujuran. Alaikum bisidq. Ini Rasulullah tekankan. Kenapa? Ada konsekuensi akan mengikuti ketika seorang bisa konsisten memegang teguh kejujuran tadi. Rasulullah melanjutkan, fa inna sidqa yahdi ilal birr, karena orang yang mampu konsisten dengan kejujuran tadi, yahdi ilal birr, akan mengarahkan pelakunya kepada kebaikan. Jadi Bapak Ibu, bisa jadi kita masih banyak kekurangan, kesalahan, itu bisa jadi dimulai karena ucapan kita itu tidak jujur, sehingga susah kita masalah banyak kebaikan. Ya, fa inna sidqa yahdi ilal birr, kejujuran itu akan mengarahkan pelakunya kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, ini outputnya. Ya, ini outputnya. Dan orang yang senantiasa mampu mengarahkan kehidupannya
berbuat kebaikan, yahdi ilal jannah, otomatis akan mengarahkan kepada surga. Artinya, surga itu bukan hanya urusan ibadah. Jadi jangan merasa bangga ketika kita merasa sudah banyak beribadah, tapi kemudian ucapan kita itu jauh dari kejujuran. Jauh dari kejujuran. Karena ternyata ucapan itu padahal juga akan bisa mengarahkan seorang hamba kepada kebaikan, dan kebaikan yang dilahirkan tadi akan juga mengarahkan para hamba itu kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melanjutkan, "Wa ma yajidul rijal wa ma yajidul rajul yasduqu wa yataharru sidqa hatta yuttaba'a billahi siddiqan." Seorang laki-laki atau seorang hamba yang mampu konsisten istiqomah dengan kejujurannya, dia mampu berlaku jujur dalam kehidupannya, hatta yutuba indallah, maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat seorang hamba tadi, laki-laki tadi, siddiqon, sebagai seorang hamba yang dikenal jujur. Jadi kalau kita ingin dicatat sebagai hamba yang jujur, pribadi yang jujur, maka konsistenlah kejujuran tadi. Rasul majid, wa iyyakum wal kadhib, maka hindarilah oleh kalian kedustaan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu akan mengarahkan, akan menuntun, akan menuntun para pelaku-pelakunya ila zur, kepada aktivitas-aktivitas yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas tercela. Ya, artinya dimulai dari perkataan. Orang yang terbiasa tidak jujur akan bisa dilihat bukan hanya ucapannya, maka perilakunya pun cenderung berperilaku yang penuh dengan sifat yang tercela. Sehingga Rasul melanjutkan, wa innal fujur yahdi ilan nar. Ya. Dan sifat tercela tadi, karakter tercela tadi, perilaku tercela tadi, perilaku tidak baik tadi akan membuat pelakunya yahdi ilan nar, Allah masukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, bahwa urusan neraka dan surga itu bukan hanya semata-mata ibadah, tapi bagaimana ucapan dari ucapan kita dan perilaku kita. Sekali lagi, jangan pernah bangga dengan aktivitas ibadah kita, namun perkataan kita masih penuh dengan kedustaan. Rasul melanjutkan, wa ma yarju yaqduhu wa yataharral kadhib hatta yuttaba 'indallahi kadhiban. Orang yang senantiasa membiasakan ketidakjujuran, sikap kedustaan, maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai perilaku atau pribadi tidak jujur. Bisa kita bayangkan, kita rajin beribadah, namun kemudian perkataan kita tidak jujur. Di hari akhir nanti justru Allah Subhanahu wa taala catat kita sebagai hamba-hamba yang tidak jujur, yang tentunya ketika Allah catat tidak sebagai seorang hamba tidak jujur, Allah Subhanahu wa taala yahdi ila nar, Allah masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh kehati-hatian. Maka ibadah yang kita lakukan sejatinya harus kita lahirkan dengan karakter-karakter kebaikan. Terakhir, hadis yang terakhir, Rasulullah pernah memprediksi tentang sebuah zaman, tentang sebuah kondisi kehidupan di masa yang akan datang, yang ketika itu para sahabat juga tidak pernah berpikir bahwa akan ada masa seperti itu. Ini prediksi Rasulullah 1400 tahun yang lalu, perkiraan Rasulullah. Dan kita bisa menilai apakah perkiraan tadi, prediksi tadi itu ada di masa kita atau tidak. Hadis ini ada 3 jalur. Ya, ada 3 jalur. Pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang kedua Ibnu Majah, ya. Dan yang ketiga juga masih Ibnu Majah juga, dengan sedikit redaksi yang berbeda. Meskipun hadis ini kalau per jalur tadi itu masing-masing itu dianggap tidak sahih, ya, derajatnya dhaif. Hadis ini derajatnya sahih dhaif. Namun karena banyak jalur, ya, maka derajat yang tidak sahih tadi itu kemudian naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Yang dhaif, yang lemah tadi, sekali lagi dalam ilmu mustalah hadis, ya, ilmu kajian hadis, dikatakan kalau ada sebuah hadis yang dhaif namun kemudian banyak jalur periwayatan,
dan kemudian riwayat tadi atau hadis tadi atau isi hadis tadi, matan hadis tadi itu secara konten itu hampir sama, maka kemudian derajat hadis tadi naik derajatnya yang dari dhaif, yang dari lemah menjadi hasan li ghairi. Statusnya menjadi hasan, baik karena didukung oleh hadis-hadis yang lain. Ya, oleh hadis-hadis yang lain. Saya bacakan dari satu hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad lewat jalur Imam Ahmad. Beliau pernah menyampaikan tentang prediksi Rasulullah SAW. Sayati ala nasi sanawat hada'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yudhlu fiha as-sadiq wa yutamana fiha al-qamin qa'im wa yukhawwar fiha al-amin wa yantiqu fiha ruwaybidah qila wa ma ruwaybidah qala ar-rajul tafih fi amr al-'am. Ini prediksi Rasulullah. Rasul menyampaikan sayati 'alan nas akan datang masa kepada manusia, akan datang sebuah zaman kepada manusia. Ini sudah 1400 tahun. Silakan prediksi sendiri. Sanawat khada'at, sanawat tahun-tahun khada'at yang penuh dengan kedustaan. Sanawat khada'at, tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan. Yusaddaqu fiha al-kadhib, orang yang biasa berdusta, artinya dikenal sebagai pendusta, para pembohong, tapi justru dia dibenarkan. Bukan cuma dibenarkan, dia mendapatkan posisi strategis. Ya. Yusaddaqu fihal kadhib, orang yang dusta itu dibenarkan dan mendapatkan posisi strategis. Wa yukallimu fiha as-sadiq. Lalu kebalikannya, banyak orang-orang yang punya kompetensi, dia juga jujur, tapi dia justru didustakan. Bukan cuma didustakan, bahkan tidak diberi kesempatan untuk muncul ke permukaan. Karena dia punya karakter kejujuran. Dianggap merusak, dianggap mengganggu, mengganggu kenyamanan, merusak kenyamanan, merusak tatanan. Ya, dianggap bisa menghambat banyak agenda. Maka kemudian orang-orang jujur tadi itu kemudian didustakan, difitnah, bahkan tidak diberikan kesempatan untuk bagaimana dia muncul ke permukaan. Wa yu'tamanu fil khain, bahkan orang-orang khain, pengkhianat itu wa yu'tamanu, diberikan amanah, dipercayai. Wa yuhawwanu fiha al-amin, sedangkan orang-orang amin, orang-orang yang punya karakter terpercaya, sebagaimana Rasulullah punya karakter al-amin, terpercaya, khawin, dia itu justru dikhianati. Wa yaktiku fi ruwaybidah, pada masa itu, pada zaman itu, yantiq, muncul ke permukaan, berbicara panjang lebar, menganalisa, menyampaikan pendapat, memberikan kajian, ruwaybidah, para ruwaybidah. Di masa itu para sahabat juga bertanya pada Rasulullah. Sehingga bertanya, kila, ya. Sahabat bertanya, wa ma ruwaybidah, ya Rasulullah, apa sih ruwaybidah itu? Qala, Rasulullah jawab, ar-rajul, seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki. Ini gambaran, simbol, ya. Kafi fi amril 'am, ya, seorang laki-laki yang tadi, yang dia tidak punya kompetensi, ya, tapi kemudian dia berbicara banyak hal tentang urusan manusia. Ruwaybidah itu secara akar kata berasal dari kata rabit. Rabit itu artinya orang yang berlutut, ya. Kalau kita perhatikan, orang yang berlutut itu di masa lalu ada orang-orang yang secara status memang dia rendah. Rabit, dia pasti berlutut. Maka dalam arti ruwaybidah adalah tadi orang-orang yang secara kompetensi dia tidak punya kemampuan, jauh dari kejujuran, banyak kedustaan, track recordnya juga banyak keburukan, tapi dia berbicara tentang urusan orang kebanyakan. Ini prediksi Rasulullah SAW. Maka karenanya, mari kita senantiasa jaga karakter kejujuran kita tadi, kebaikan kita tadi, kita tularkan kepada anak-anak kita,
masyarakat kita. Harapannya adalah kemudian yang muncul ke bukanlah orang-orang yang shadiq, orang-orang yang benar, orang-orang yang amanah, yang kemudian dia mampu menjadi pemikul amanah bagi masyarakat kita, bagi negara kita, bagi bangsa kita. Nah, harapannya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan. Dan harapan ketika keberkahan datang kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesejahteraan kepada seluruh bangsa dan masyarakat ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, taufik kepada kita, dan kita berharap mudah-mudahan dengan taufik dan hidayah tadi Allah mengumpulkan kita semua di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kurangan, atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati. Masuk. Silakan. Kita salam-salam dulu ke depan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Silakan Bapak-bapak yang ingin juga sudah bisa mengambil, silakan.